Oke, baik. Kita lanjut. Sebelumnya kita sudah membuat satu CRUD ya, satu tabel mengenai project kita, yaitu membuat aplikasi gudangku, di mana kemarin yang sudah kita buat itu adalah tampil data, tambah data, edit data dengan menggunakan acak ya, jadi tanpa refresh. Yang terakhir adalah hapus data dengan konfirmasi. Nah, kali ini kita akan membuat namanya multi view tabel. Jadi multi view di sini dimana nanti kalau kita lihat di project kita sebelumnya, kita melakukan CRUD itu menggunakan satu tabel, yaitu tabel kategori. Nah, kali ini kita akan membuat CRUD di tabel barang. Nah, kenapa dinamakan multi view? Coba kita perhatikan bahwa tabel barang ini nanti kita buat dia ini ada ngambil dari tabel kategori datanya. Ya. Jadi barang ini nanti dikategorikan menjadi beberapa kategori. Jadi misalkan makanan nih. Makanan nanti ada misalkan snack, kemudian nasi, seperti itu ya. Itu nanti dimasukkan di kategori barang. Yang jelas perubahan yang ada di data barang nanti ngaruh di data kategori, begitu sebaliknya. Ya. Oke. Gimana caranya buat? Kita coba perhatikan dulu. Kemarin di database kita sudah buat satu tabel namanya tabel kategori. Ya, ini yang kemarin kita sudah buat sistemnya. Nah, sekarang kita akan coba bikin satu tabel lagi dengan nama tabel barang. Oke ya, kita buat dulu tabel barang. Strukturnya saya kasih dulu kode barang. Ya, seperti ini saya buat int primary key. Oke, kemudian nama ya, nama barang. Oke. Kemudian di sini ada ID kategori. Ya, ID card di sini kita sesuaikan dengan yang di kategori ini yang dinamakan dengan relasi dalam database. Jadi dia nanti mengambil relasi dari ini. Ya, oh ID 1 berarti dia kategorinya makanan. Ya, kita cek di sini sesuai dengan struktur yang ada di tabel kategori. Saya isi 5 ya, sama ID kategorinya. Jadi ini nanti kategori ini nanti ngambilnya dari tabel ini. Ya, jadi nggak boleh asal isi. Nama barang, kemudian harganya, harga satuan. Saya kasih int ya. Saya tambah beberapa kolom lagi. Ini nama tabelnya saya isi dengan type barang. Oke. Saya tambah lagi satu kolom. Ada harga satuan, ada HTY atau jumlah. Ya, HTY atau jumlah. Ini tak buat 3 aja. Ini kode barang, nama barang, ID kategorinya apa, harga satuan HTY. Ini. Kemudian saya tambah satu kolom lagi untuk tanggal expired. Ya, tanggal expired ini saya buat tipe date aja. Ya, tanggal expired. Oke. Ya, jadi ada kode barang, nama barang, harga satuan, HTY. Ya, ini untuk di tabel barang ya, harga satuan. Oke, baik. Nah, di sini saya sudah bikin strukturnya. Date nggak usah diisi ya ini. Nah, nggak usah diisi untuk date-nya. Saya nulkan agar nanti mudah dalam operasionalnya. Oke. Jangan lupa yang di kode barang kita buat primary key. Ya, kode barang nanti kita isi manual deh, kita isi manual. Oke, saya simpan. Oke, di sini kita sudah punya dua tabel ya, tabel barang sama tabel kategori. Cuma yang di ID kategori ini nanti kita hubungkan dengan di sini. Caranya, perhatikan di sini kita akan buat relasi atau hubungan. Ini penting karena relasi ini nanti di tabel kategori ini nanti isinya di tabel barang ini nanti isinya di sini, referensinya di sini. Jadi nggak boleh ambil dari data kita isi secara langsung, itu nggak boleh. Ya, di sini kita perhatikan ada ID card. Ya, ID card ini kita relasikan dengan basis data kita yang di gudangku ini, nama aplikasinya. Tabelnya tabel kategori ID card. Jadi disamakan ini ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada settingannya. On delete itu berarti ketika misalkan di ID tabel kategori itu dihapus, secara otomatis data yang di tabel barang itu diapain? Apakah tidak boleh?
dikosongin atau tidak diapa-apain. Kalau kita pilih cascade berarti jika misalkan kita tambahkan kategori makanan di tabel barang, ya, misalkan dikasih nasi gitu ya atau apa, itu kalau kategori makanannya kita hapus, otomatis data yang di tabel barang kehapus secara otomatis. Begitu juga ketika diupdate, ya. Jadi agar terjadi tidak redundansi data, tidak ada redundansi data atau data yang double, relasi ini penting kita buat cascade. Sehingga apabila ada perubahan di kategori, otomatis data barang juga berubah. Oke, kita simpan. Nah, ini udah ada. Kita coba lihat di strukturnya. Nah, ini kuncinya, ini ada primary key, kuncinya warna kuning. Di sini ada foreign key, ya. Foreign key ini adalah kunci yang mengacu ke tabel lain. Oke, ini di pelajaran database ya, pelajaran database kalian. Nah, kali ini kita akan coba membuat CRUD mengelola tabel barang ini, di mana nantinya juga terhubung secara langsung dengan tabel kategori. Oke ya, kita coba isi datanya dulu deh. Kita isi data dulu. Saya tambahkan data, ya. Kode barang misalkan 1001. Nama barang misalkan mie instan, ya. Ini kategorinya. Nah, di sini kamu perhatikan, otomatis dia ada drop down. Nah, makanan, harga satuan 4.000, jumlahnya 40, tanggal expirednya saya kasih tanggal sekarang aja, tidak apa-apa, ya. Seperti ini. Ini coba kita simpan. Nah, perhatikan baik-baik. Secara otomatis di sini ada kode barang, nama barang, dan ID kategori ini. Kalau kita klik, dia modelnya link. Ke link kemana? Ke tabel. Nah, satu makanan, ya. Ini namanya relasi. Kita coba tambah data lagi ya. Beberapa data aja. 1002. Ya, misalkan teh celup. Kategorinya minuman. Nah, minuman, bukan minuman. Kalau ini kita buat teh botol aja. Oke, harganya 5.000, ITY-nya ada 10, tanggal expired kita sesuaikan, kita kirim. Nah, seperti ini sudah masuk datanya. Nah, kita punya dua data dulu ya. Kita punya dua data. Nah, kali ini kita akan coba membuat aplikasinya untuk mengelola tabel barang ini, yang dimana terhubung juga dengan tabel kategori di aplikasi yang kita bikin di data barang sini. Oke, langsung saja kita buat file baru ya. Kita buat file baru dengan nama file data barang. Nah, ini udah ada nih data barangnya. Nah, data barang. Nih, data barang. Nah, kita coba. Nah, di data kategori ini kita bisa kopas ya, ini ya. Kita bisa kopas dari sini. Kita bisa kopas dari tabel yang sudah kita bikin di tabel kategori. Isinya kan hampir-hampir mirip tuh, ya. Kita coba kopas saja, kita sesuaikan ya. Oke, saya sesuaikan. Saya kasih nama data barang. Oke, query-nya nanti aja. Nah, ini tambah data. Ini ada ID, nama barang, ini kode barang. Ya, saya sesuaikan dulu. Untuk isiannya saya hapus dulu aja. Saya sesuaikan agar nantinya mudah dalam operasional. Oke, yang script-scriptnya saya hapus dulu. Nah, ini JavaScript kita edit nanti. Ini sesuaikan ya, sesuai dengan yang di kolom yang di sini. Kode barang, nama barang. Kode barang, nama barang. Terus kategori. Kemudian harga satuan. Saya kopas. Kemudian ITY atau jumlah, quantity ya. Yang terakhir expired. Oke, saya sesuaikan. Di sini tambah data. Query-nya nanti kita isi belakangan aja, enggak apa-apa.
Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. 1, 2, 3, 4, masih 4. Kita tambah lagi 1, 2, 3. Oke ya, kita sesuaikan. Kemudian modalnya juga kita sesuaikan. Ini kita kasih kode barang. Mirip kode barang, kita buat kode barang. Oke, kemudian nama barang. Is aktifnya ini saya ganti dengan kategori. Nah, kategori ini nanti kita buat drop down ya. Kita buat drop down. Ini namanya ID card. Kita buat ID kategori. Ya, arahnya nanti kita kosongin dulu. Oke, value-nya kita buat kosong dulu aja. Ya. Kategori, kemudian ada harga satuan. Saya kopas saja ya yang di sini. Nah, saya kopas, saya taruh di bawahnya sini. Ini bukan nama kategori tapi harga satuan. Oke, sesuaikan. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian ada namanya HTY. Saya kopas lagi. Quantity ya. Jumlah barangnya. HTY. Oke, selanjutnya ada tanggal ya. Tanggal expired. Nah. Oke. Expired date. Oke, tanggal expired ini kita buat input tipe date aja biar keren ya. Ya keren. HTY-nya kita buat number. Jadi inputannya hanya boleh angka ya, HTY. Oke, jadi ada kode barang, nama barang, kategorinya apa, bentuknya drop down. Kemudian ini ID kategori ya. Kategori harga satuan, HTY sama expired date. Oke, jadi ini formnya. Saya simpan dulu. Ya, ini link-linknya saya hapus saja dulu. Ya, biar kosong aja, biar nanti tidak ada error. Oke, sekarang coba saya buka data barang, saya refresh. Oke ya. Jadi formnya udah jadi. Ini ada data barang, kemarin kita bikin data kategori, kemudian ada data barang. Nah, ini nanti cuma datanya dari database karena tadi udah kita isi. Nah, ini kan belum keluar di sini. Ya, coba kita sekarang keluarin. Perhatikan ini query ini ya, saya kopas, saya buat seperti ini. Ini mirip sekali dengan yang di sebelumnya di data kategori. Saya langsung akses TB barang. TB barang. Nah, di sini perlu kita gunakan cara seperti ini. Ya, ini saya kopas saja. Nah, kopas, masukin sini. Yang tak looping adalah yang di TR-nya ya. Oke. Nah, ini udah, ini isinya masih kosong, saya simpan. Kita coba refresh, pastikan tidak ada error. Oke, udah 2 ya, sesuai dengan datanya. Ada 2, cuma belum tampil. Kita tampilkan datanya ya, menggunakan seperti ini nih. Kalau kamu pakai PHP versi baru, Echo itu bisa diganti dengan seperti ini. Ya, yang pertama kode barang. Nih, coba kita tampilin dulu kode barangnya. 1, ini fungsi sama dengan ini, sama dengan Echo. Nah, kode barang udah tampil tuh. Nama barang sekarang. Oke, kita kopas saja. Nah, nama barang, kategori, satunya harga satuan, HTY, expired date. Oke ya, saya isi nama barang, ID card ini ya, ID card, harga satuan. Ini ada kode barang yang kita bikin tadi ya. Ada ini kode barang.
Maaf, salah ya, kode barang. Kita samakan semua. Kode barang, kemudian ada ITY, tanggal itu. Oke, saya simpan. Kita coba refresh. Nah, datanya udah tampil ya, karena kemarin kita sudah belajar cara nampilin data. Cuma di sini masalahnya, kategori di sini masih belum informatif. Kenapa informatif? Yang ditampilin adalah kodenya. Ya, sedangkan kalau dia tahu ini Mie-instan ini kode 1 itu maksudnya kategori apa sih? Dia harus nengok dulu di sini. Oh, ternyata makanan. Lah, ini kurang begitu pas ditampilin di dalam halaman web atau aplikasi. Karena kan aplikasi itu harus informatif, cepat, dan efisien. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita perlu menggunakan teknik namanya join. Ya, teknik join SQL, di mana kita bisa menampilkan dua tampilan tabel dalam satu view. Ya, dua tabel seolah-olah digabung tuh. Data kategori sama data barang. Nah, di sini kita coba membuat kategori tampil di sini bukan kodenya. Sedangkan yang disimpan memang kodenya ya. Tapi yang tampil nanti adalah nama kategorinya. Nah, gimana caranya? Perhatikan di sini ada namanya teknik join SQL di pelajaran database kalian. Ya, kita gunakan query untuk join SQL-nya. Oke, sekarang kita coba join. Perintahnya select nih, ya, diikuti dengan nama tabel, ya, plus misalkan gini, saya menampilin kode barang yang di tabel barang, ya, kode barang. Jadi seperti ini, TB barang titik kode barang. Ya, dia tampilin seperti ini. Atau lebih mudah, kalian bisa pakai SQL yang di ini aja dulu deh, biar lebih enak, biar kita bisa simulasikan. Ya, jadi kita gunakan SQL yang di localhost ini, di phpMyAdmin. Kita coba ya, kita buat perintahnya. Ya, kita coba buat perintahnya. Select. Ya, kita tampilin apa? TB barang. Nah, kalau ini sudah ada autocomplete-nya kode barang. Apalagi TB barang titik nama barang, TB barang titik. Nah, kalau ini kan ID kategorinya, kita kan mau ubah nih, kita nggak pakai TB barang lagi tapi TB kategori, nama kategori. Nah, jadi kita ganti dengan nama kategori. Kemudian TB barang, kita lanjut, harga satuan kita tampilin, TB barang, kita cari ITY, TB barang, kita cari yang tanggal expired. Nah, di sini. Jadi di sini kita select satu-satu. Kalau select bintang itu tampilin semuanya. Kalau ini select satu-satu per kolom. Oke, kalau sudah kita kasih from dari tabel apa? Kita ambil dari tabel barang. Kita joinkan. Kita join, namanya teknik join ya. Dengan tabel kategori on. On itu apa? On itu adalah yang menghubungkan antara tabel kategori dan tabel barang itu apa? Kalau kita lihat, ya, kita lihat antara tabel kategori dan tabel barang di sini ada satu kesamaan. Yaitu apa? Adanya ID card. Di tabel barang ada ID card, di tabel kategori juga ada ID card. Maka dari itu secara otomatis, ya, secara otomatis di sini nanti kita tambahi. Nih, kita tambahi. Ya, saya tambahi ya. Oke, saya zoom. Ya, on TB kategori .id card sama dengan TB barang .id card. Nah, jadi yang tampil datanya yaitu yang dimana ID kategori tabel barang itu isinya sama dengan ID kategori tabel kategori. Ya. Jadi ini fungsi join di MySQL. Ini bisa kamu dapatkan di materi kalian yang di database. Nah, lihat. Sekarang tampilannya berubah. Di sini ada nama kategori, harga satuan, bukan ID kategori lagi. Nah, ini namanya teknik join. Di sini kita bisa kopas tuh. Kita masukin di query kita yang di aplikasi web. Nah, seperti ini. Kita masukin. Ya, bisa. Jadi simpel sekali.
Atau kalian bisa menggunakan alias. Kalau saya sih mending pakai alias ya. Alias itu seperti apa? Alias itu seperti ini. Jadi setiap tabel kita kasih nama A sama misalkan barang itu B, kategori itu K. Karena seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa merubah barang TB barang ini menjadi seperti ini. B, kategorinya K. Nah, jadi lebih pendek codingnya, query-nya. Kecuali yang ini ya, ini gak kita ubah. Misalkan ini K, ini B. Nah, ini namanya alias. Biasanya program-programmer yang profesional itu ketika join di SQL menggunakan alias sehingga scriptnya nggak terlalu panjang sih. Ya, kita coba jalanin ya. Hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Oke, monggo pakai yang mana? Kalau saya sih cenderung pakai yang kategori ini, lebih simple. Nah, di sini ada kode barang, nama barang. Nah, ini ada perlu kita ubah nih, yaitu ini ID card. Kenapa perlu kita ubah? Karena kalau nggak kita ubah, perhatikan ya. Ini saya refresh. Nah, dia error. Nggak tahu ID card itu apa. Sedangkan ID card tadi kan nggak kita tampilin. Yang kita tampilin adalah nama kategori. Sehingga di sini perlu kita ubah nama kategorinya. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Oke ya. Jadi ini kamu sudah bisa membuat join multi tabel view. Jadi dalam satu tampilan itu menggabungkan dari beberapa tabel. Ini contohnya. Ya, mungkin itu dulu. Selanjutnya kita akan coba ditambah data ini. Gimana caranya kategori ini nanti nge-link atau ngambil datanya itu dari tabel kategori.